Kiai Haji Anwar Alwi lahir pada tanggal 23 Ramadan 1291 tanggal 11 November tahun 1874 di Pacul Gowang. Beliau merupakan putra kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan Kiai Haji Alwi dan Nyai Hije Solihah. Saudara-saudara beliau diantaranya Nyai Warista Alwi, Kiai Anwar Alwi, Kiai Munsyorif Alwi, dan Kiai Mansur Alwi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beliau aktif mengikuti muktamar-muktamar. Begitu juga Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang keempat yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 12 sampai 15 Rabiul Tsani 1348 H atau 17 sampai 20 September 1929 M bertempat di Hotel Arabistan Kampung Melayu Semarang. Waktu itu beliau berangkat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya dari daerah Jombang. Sepulangnya beliau dari Muktamar 4 di Semarang, beliau jatuh sakit. Walaupun demikian beliau tetap aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya. Dalam keadaan sakit beliau tetap konsisten mendidik para santrinya, bahkan beliau masih menyempatkan diri untuk mengisi pengajian-pengajian di luar desa dengan mengendarai sepeda pancal sendiri. Beberapa bulan berikutnya, saat mengisi pengajian di masjid, beliau mengakhiri pengajian pukul 9 pagi dan berpamitan hendak keluar desa. Padahal jadwal pengajian baru akan usai pukul 2 siang. Di siang bolong di bawah terik matahari beliau pergi ke Ngelaban Mojowarno kurang lebih 15 km dari Cukir. Kepergian beliau dengan maksud melihat genteng yang akan dipasang pada Masjid Pondok Pesantren Sokopuro, pondok putra menantu beliau, Kiai Haji Kholil Abdul Hadi. Setelah selesai melihat genteng tersebut beliau langsung pergi ke Sokopuro. Setiba di sana, beliau melihat kondisi bangunan bagian atas dengan menggunakan tangga. Karena kondisi fisik serta usia beliau yang sudah uzur, ketika itu dengan tanpa sebab beliau jatuh dan pingsan yang membuat panik orang-orang di sekitarnya. Mereka yang kebanyakan para santri memberitahukan hal tersebut kepada menantu beliau dan dengan cekatan menantu beliau memberikan pertolongan. Belakangan baru diketahui bahwa hal serupa tidak hanya sekali ini terjadi. Sejak awal keberangkatan beliau dengan sepeda pancal, beliau sudah dalam keadaan kurang sehat, sehingga beliau sempat terjatuh di perjalanan karena menabrak sebuah buk di tepi jalan, maka jelaslah keadaan beliau yang tidak mengizinkan. Namun karena tekad dan semangat juangnya dalam menegakkan agama Islam, beliau tidak pernah mengenal lelah dan pantang menyerah memperdulikan apapun resikonya. Sementara itu, berbagai macam pertolongan telah dilakukan oleh para santri dan masyarakat desa Sukopuro tidak menghasilkan buah seperti apa yang mereka harapkan. Pada saat itu juga, tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Ula Ahad Wage 1348 H tanggal 12 Oktober tahun 1929 Masehi beliau pergi meninggalkan sanak saudaranya yang tercinta, santri-santrinya serta masyarakat sekelilingnya berpulang ke rahmatullah wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segenap kaum muslimin dan muslimat terutama para ulama, benar-benar amat terpukul serta berduka yang amat dalam. Betapa tidak di saat bangsa Indonesia dikoyak-koyak oleh penjajah, seorang tokoh dan guru yang penuh semangat yang ikhlas tanpa pamrih membina masyarakat telah pergi mendahului mereka semua. Maka tidak mustahil jika kepergian beliau diiringi dengan kepedihan dan linangan air mata yang tiada hentinya dari orang-orang yang menaruh rasa simpati kepada beliau. Tak terkira, masyarakat berbondong-bondong membawa pulang jenazah beliau dari desa Sukopuro ke rumah beliau di Pacul Gowang. Maka masyarakat pun membanjiri rumah beliau untuk bertakziah dan menunaikan sholat jenazah. Ketika itu yang pertama kali yang jadi imam adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi sahabat kental beliau ketika beliau masih hidup. Sedangkan yang bertindak sebagai imam kedua, ketiga dan seterusnya adalah para kiai lainnya yang hadir pada waktu itu. Sedangkan masa yang tidak terhitung jumlahnya dengan khusyuknya melakukan sholat jenazah, setelah segala sesuatu telah siap, meskipun isak tangis serta beratnya duka yang menyelimuti mereka, lebih-lebih sanak keluarga serta handai taulanya, jenazah beliau diberangkatkan dengan hikmat dan takzim menuju tempat peristirahatannya yang harum semebrak, damai dan bahagia. Sejak kecil Kiai Haji Anwar Alwi telah mengikuti jejak ayahandanya dalam mendalami ilmu agama. Ayahnya, Kiai Haji Alwi yang telah mendirikan sebuah pondok pesantren membimbing langsung Anwar kecil. Dengan sikap dan kepribadian Kiai Haji Alwi yang luhur serta telaten dalam mendidik para santri dan putra-putrinya, membuat Anwar kecil semakin tekun dalam belajar.
Saking semangatnya, muncullah keinginan dari Anwar kecil untuk menggali ilmu-ilmu agama lebih dalam lagi, sehingga mendorong Anwar untuk pergi belajar di pondok pesantren lain. Akan tetapi, karena dirasa belum cukup usia, maka keinginannya itu tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Selang beberapa tahun dan dirasa Anwar sudah cukup dewasa, akhirnya kedua orang tuanya memberikan restu kepadanya untuk memperdalam ilmu agama di pesantren lain. Pengembaraannya mencari ilmu ini tidak sebatas pada pondok pesantren di Pulau Jawa saja, akan tetapi ada juga yang sampai di luar Jawa, tepatnya di Pulau Garam, Madura. Berikut daftar pondok pesantren yang pernah beliau singgahi untuk mendalami ilmu agama: Pondok Pesantren Wonokoyo Jogoroto Jombang, Pondok Pesantren Renggilis Wonokromo Surabaya, Pondok Pesantren Panji Sidoarjo, Pondok Pesantren Bangkalan Madura, berguru di Maka, berguru di Bangkalan pada saat Pondok Pesantren Bangkalan yang berada di bawah asuhan Syekh Holil memang sangat masyhur di kalangan pesantren yang ada di Indonesia. Kemasyhuran Pondok Pesantren Bangkalan ini bahkan sampai ke daratan timur tengah. Kemasyhuran ini tidak lain karena pengasuh Pondok Pesantren Bangkalan adalah orang yang memang alim alamat dan terkenal kewayaannya. Bahkan rata-rata ulama-ulama besar Indonesia yang kini mewariskan pondok-pondok pesantren ternama terlahir dari didikan beliau. Karisma dan kealiman yang dimiliki oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Holil ini juga sampai pada Kiai Haji Anwar, sehingga beliau memutuskan untuk menimba ilmu di sana. Awal kedatangan Kiai Haji Anwar di Bangkalan menyisakan kisah yang unik. Konon, ketika baru saja Kiai Haji Anwar melangkahkan kaki untuk memasuki pondok pesantren Bangkalan, beliau tidak disambut dengan hangat oleh sang kiai sebagaimana layaknya seorang santriwati. Justru sebaliknya, Kiai Haji Anwar muda malah dikejar-kejar dan dilempari batu layaknya seorang pencuri oleh Kiai Haji Holil. Selang beberapa hari setelah beliau berada di Bangkalan, cerita menjadi lain. Beliau dikejar-kejar dan dilempari batu itu justru menjadi pertanda dari santri yang sukses dan dekat dengan Kiai. Bahkan beliau sering diberi tugas untuk melakukan pekerjaan oleh beliau, sampai diantaranya mencuci pakaian sang Kiai. Setelah kurang lebih 4 tahun lamanya, beliau mengalami suka dan duka menimba ilmu dengan Kiai Holil. Datanglah sepucuk surat dari ayahandanya Kiai Haji Alwi yang isinya memberi kabar bahwa ayah dan ibunya akan pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sepucuk surat dari ayahnya itu menimbulkan keinginan beliau untuk ikut pergi haji bersama orang tuanya. Hal ini juga menjaga tekadnya untuk lebih menyempurnakan ilmu agamanya di tanah suci. Kesempatan ini tidak beliau sia-siakan. Beliau meminta izin Kiai Haji Holil. Dengan berat hati beliau meninggalkan Bangkalan dan berpisah dengan gurunya Kiai Haji Holil. Sangat cinta kepada beliau. Sewaktu Kiai Haji Anwar menimba ilmu di Bangkalan, salah satu teman akrabnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebuireng yang merupakan tokoh perintis berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Pertemanan selama nyantri di Bangkalan ini juga berlanjut menjadi ikatan kekeluargaan, sebab putra Kiai Haji Anwar menikah dengan cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Besan beliau yang lainnya adalah Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, dan Kiai Haji Ma'ruf Kedua Kediri, kira-kira pada tahun 1990 m. Anwar Alwi beserta kedua orang tuanya berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Maka sebagaimana tekadnya, setelah selesai melakukan ibadah haji, beliau mohon doa restu kepada orang tuanya untuk bermukim di tanah suci, sementara ayah bundanya kembali ke tanah air Indonesia. Di luar dugaan beliau, ternyata beberapa hari sebelum Makkah, beliau bertemu kembali dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu sahabat karib beliau ketika sama-sama menjadi santri di Bangkalan. Ulama-ulama yang menjadi guru beliau antara lain satu, Syekh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten, Jawa Barat, seorang ulama besar yang mengarang banyak kitab, diantaranya kitab Tafsir Munir. Dua, Syekh Mahfuz Efendi, termasuk Pacitan, Jawa Timur, seorang ulama besar yang alim ilmu hadis. Beliau mengarang kitab antara lain Zawiyatun dan Al-Omsiyah, kitab mustalah hadis. Tiga, Syekh Khotib Al-Minangkabau, Minangkabau, Sumatera Barat. Tetapi sekian banyak kitab yang beliau kaji dan dipelajari serta diperdalam di tanah suci Makkah, yang paling beliau utamakan adalah kitab-kitab yang diijazahkan oleh Syekh Mahfuz Efendi. Hari di hari bulan pun berganti tahun beliau dengan tekun dan tabah mengarungi lautan ilmu di tanah suci. Sekitar 4 tahun kemudian ayahandanya Kiai Haji Alwi berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya sekaligus menengok putranya. Kedatangan ayahandanya disambut dengan baik dan
badannya yang sudah tua serta keadaan fisik yang sudah usul masih mampu melaksanakan haji. Maka tanpa diminta Kiai Haji, Anwar minta izin pulang bersama ayahnya. Karena beliau sudah merada cukup menambah ilmu di Tanah Suci, maka Kiai Haji Alwi pun tidak menolak keinginan putranya. Selang beberapa waktu setelah Kiai Haji Anwar berada di rumah, ayahanda tercinta meninggalkan beliau beserta keluarganya menghadap kehadirat bulan Adapun kitab-kitab yang beliau baca Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wafir lana dhanbana ya beliau memanfaatkan waktunya untuk mengisi pengajian di masyarakat yang biasanya diselenggarakan di musola dan masjid di sekitar Pacul Gowang. Mengenai cara dan prinsip dakwahnya, Kiai Haji Anwar Alwi lebih cenderung memaki door-to-door system atau sistem dari rumah ke rumah. Beliau selalu bertindak bijaksana mengajak orang-orang yang belum mau melaksanakan syariat Islam. Artinya beliau kurang setuju bila dakwah di tengah-tengah masyarakat hanya dengan ceramah dan pengajian umum saja. Prinsip dakwah yang beliau pakai rupanya ada sedikit perbedaan dengan cara dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang cenderung dakwah lewat pentas. Hingga pada suatu hari Kiai Haji Anwar menolak diadakannya lomba pidato di Tebu Ireng yang waktu itu ketua pondoknya adalah Kiai Haji Wahab Hasbuloh yang kemudian menjadi pengasuh pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Perbedaan pandangan antara beliau dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak terbatas hanya pada soal dakwah, tetapi juga mengenai boleh tidaknya membudayakan Hari Raya Idul Fitri, dengan istilah Hari Raya Ketupatan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari hal itu boleh sebab itu hanya beda istilah saja. Pandangan lain yang sempat jadi polemik antara dua tokoh tersebut adalah boleh tidaknya memasang kentongan di masjid, yang mana menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari pemasangan itu tidak boleh, karena kentongan itu menyerupai lonceng gereja. Oleh karena itu orang Islam tidak boleh memasang dan memukul kentongan di masjid. Sedangkan menurut beliau memasang kentongan itu boleh, dengan alasan nakus kentongan dalam tradisi Islam itu tidak sama dengan lonceng yang dipasang di gereja-gereja orang Kristen. Kendati antara beliau dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terjadi perbedaan pendapat, namun keakraban beliau tetap dalam keterjalinannya. Beliau berdua bagai sejoli yang sulit untuk dipisahkan, terutama dalam mengadakan acara-acara yang erat kaitannya dengan perjuangan, baik formal maupun non-formal. Kebersamaan langkah beliau berdua terlihat nyata oleh seringnya Kiai Haji Anwar dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi ke Surabaya dalam menghadiri rapat-rapat pembentukan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Anwar pun aktif dalam menghadiri muktamar-muktamar mulai muktamar pertama, kedua, ketiga dan keempat. Namun sejauh keterlibatan beliau dalam memperjuangkan dan mensyiarkan agama, beliau tetap seorang kiai yang tidak mau meninggalkan masyarakat di lingkungannya yang pada waktu itu masih sangat awam akan pengetahuan agama. Pada zaman kolonial, meskipun beliau tidak tercantum namanya sebagai tokoh maupun anggota organisasi masyarakat ormas, beliau tetap seorang ulama yang cukup dan banyak berkiprah di tengah medan perjuangan. Sebagaimana telah tercatat di atas, beliau selalu turun ke lapangan melihat dan memberikan tuntunan kepada masyarakat agar melaksanakan perkara yang hak dan meninggalkan perkara yang batil. Tuntunan demikian tidak terbatas hanya sekitar hukum yang harus dilaksanakan oleh orang Islam saja, tetapi juga tentang hukum-hukum dan kewajiban dari sebagian orang Islam demi keselamatan sesamanya. Termasuk bagaimana hukumnya jihad untuk mengusir penjajah yang hendak merusak Islam dan merongrong negara. Sikap antipati terhadap pemerintahan kolonial terlihat jelas setiap beliau mengadakan pengajian-pengajian baik ngaji kuping maupun pengajian yang diselenggarakan dengan jadwal harian dan mingguan. Masyarakat sekitar Jombang sudah tahu persis bahwa beliau adalah seorang kiai yang dengan tegas menentang kerjasama dengan segala bentuk penjajahan non-kooperatif syahdan. Banyak dari organisasi masyarakat yang melakukan aksi pemogokan, sehingga tidak luput beliau bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga kiai-kiai lainnya dituduh oleh pemerintah kolonial ikut terlibat melakukannya.
Padahal aksi-aksi pemogokan pada waktu itu yang paling banyak melakukan adalah Partai Komunis Indonesia dan sebagian kecil dilakukan oleh Sarekat Islam di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto, yang memang kebanyakan anggotanya dari para kiai. Namun karena itu hanya fitnah belaka, maka beliau pun akhirnya dibebaskan oleh pihak kolonial. Pada zaman itu beliau sering menjadi imam sholat di Masjid Agung Jombang dan daerah sekitarnya. Dalam menunaikan tugas rutinnya, beliau sering menggunakan sepeda pancal atau dokar sebagai sarana transportasi yang murah dan efektif. Anehnya jika beliau sedang pergi mengendarai kendaraan berkuda ini, tidak ada kendaraan yang berani mendahuluinya. Konon, pernah dokar yang beliau kendarai berpacu dengan kereta api jurusan Jombang, Pare, sehingga dokar beliau terserempet, tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata bukan dokar beliau yang rusak dan terbalik, namun justru tangga tempat naik kereta api itu yang rusak berat, sampai patah berantakan. Sementara beliau berikut dokarnya selamat tidak mengalami luka-luka serta kerusakan sedikit pun. Pada zaman kolonial, masyarakat banyak yang mengadukan keluh kesahnya pada Kiai Haji Anwar Alwi, gara-gara pemerintah kolonial Belanda membuat sumur bor pompa yang cukup besar sehingga banyak merugikan sumber air masyarakat desa Pacul Gowang, karena daya serapnya sangat besar. Maka beliau beserta warga setempat segera bertindak melaksanakan istighosah dengan memanjatkan doa dengan harapan semoga sumur bor itu macet. Dan doa mereka pun terkabul adanya. Beberapa hari setelah itu sumur bor tersebut macet total, sama sekali tidak berfungsi. Demikianlah keampuhan beliau, bila sudah memohon kepada Sang Penolong, Allah SWT, dalam mendidik dan melatih serta membimbing para santri Kiai Haji Anwar Alwi terkenal sangat telaten. Kelemah lembutan beliau dalam mendidik santri inilah yang kemudian membentuk kepribadian seorang kiai disegani oleh para santri dan masyarakat di sekitarnya. Karakteristik beliau yang penuh perhatian itu, bukan hanya dicurahkan kepada para santrinya dan masyarakat di sekitarnya saja, tapi kepada putra-puterinya juga. Lebih-lebih dalam ikatan pendidikan, hampir seluruh putra-putrinya mendapat pendidikan langsung dari beliau. Pantas jika kelak dari salah seorang putranya yang bernama Kiai Haji Mansur Anwar dapat mewarisi sikap kepribadiannya.